Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku, siswa-siswi kelas 7 ya, MTSN 1 Karawang ya. Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu adalah Poppy Halimatus Sadiah. Kalian boleh panggil dengan Ibu Poppy. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi pembelajaran jarak jauh di MTSN 1 Karawang, atau yang biasa kita kenal pembelajaran secara online ya. Nah, untuk hari ini ada 3 metode yang biasa kami pergunakan untuk pembelajaran jarak jauh. Oke, untuk yang pertama, metode yang biasa kami gunakan yaitu Zoom Meetings. Zoom Meetings atau Zoom Cloud Meetings. Kemudian yang kedua, menggunakan e-learning MTSN 1 Karawang, dan yang ketiga media untuk komunikasi ya atau interaksi antara guru, siswa dan wali murid atau orang tua siswa, yaitu menggunakan WhatsApp ya. Oke, untuk Zoom Cloud Meetings yang biasanya kita sebut dengan Zoom Meetings, yaitu program perangkat lunak ya, atau aplikasi telekonferensi video eksklusif yang dikembangkan oleh Zoom Video Communications. Nah, ini bisa menggunakan paket gratis ya. Untuk peserta yang bisa bergabung itu maksimal sampai 100 peserta bersamaan ya. Dengan batasan waktunya adalah 40 menit. Tetapi jika hostnya atau penggunanya ya atau pemilik akunnya ingin mengupgrade ya atau meningkatkan, misalnya pesertanya ingin lebih dari 100 orang, itu bisa menggunakan paket yang berlangganan ya. Oke. Tapi untuk kalian sebagai siswa itu kalian hanya sebagai peserta, jadi tidak ada masalah ya. Oke, selanjutnya cara menginstal aplikasi Zoom Meeting. Jadi jika kalian belum ada atau belum memiliki aplikasi Zoom Meeting di handphonenya, kalian bisa masuk ke menu Play Store. Dari Play Store itu kalian ketikkan menu pencarian Zoom Cloud Meetings ya. Nanti akan muncul di layar handphonenya seperti yang tertera di gambar video ini ya. Di Zoom, jadi setelah muncul, kalian install aplikasinya, dan jika sudah selesai nanti akan muncul seperti ini. Nah, di layar handphonenya akan muncul seperti ini ya. Aplikasi Zoom-nya, ikonnya itu seperti kamera ya. Oke. Setelah aplikasinya terinstall di layar handphone kalian, kemudian kalian bisa mencoba untuk ikut bergabung dalam video conference. Tapi untuk saat ini kalian bisa nanti coba, yaitu pertama kalian klik menu join a meeting ya, diklik join a meeting seperti yang dilingkari tanda merah ini. Setelah itu akan muncul di layar handphonenya seperti ini. Akan ada permintaan meeting ID yang di layar handphone ini ya, di videonya yang dilingkari tanda merah. Kemudian ada your name dan kemudian join. Untuk meeting ID itu adalah ID yang dipergunakan oleh host atau guru saat akan melakukan video conference ya. Jadi video conference itu video call ya, video call tapi dengan banyak orang ya, lebih dari 1 orang gitu ya, atau lebih dari 2 orang. Nah, untuk video conference ini meeting ID itu dimiliki oleh guru-guru mata pelajaran ya, guru-guru mata pelajaran. Nanti jika sudah mulai kegiatan belajar mengajar, kalian bisa minta meeting ID setiap guru mapel, dan itu bisa melalui wali kelas masing-masing ya.
Kemudian setelah diketikkan meeting ID-nya, contohnya ini untuk meeting ID Bahasa Indonesia 378325941. Nah, angka-angka ini bisa kalian tuliskan di sini di meeting ID untuk pelajaran Bahasa Indonesia yang diajar oleh Ibu ya. Kemudian setelah diketik meeting ID-nya, kemudian dituliskan namanya. Nama kalian siapa? Dituliskan juga kelasnya, misalnya namanya siapa, kelas 7A gitu ya, boleh. Dikhawatirkan kan ada namanya sama, tapi kan kalau namanya sama, jadi karena kita keterbatasan untuk waktu tatap muka, jadi tentu akan sulit guru-guru mengenali wajah siswa-siswa barunya. Jadi kalian boleh tuliskan namanya dan kelasnya. Setelah dituliskan, kemudian klik join ya. Ini yang dilingkari tanda merah. Setelah itu, di layar handphone akan muncul keterangan permintaan kata sandi atau password. Untuk passwordnya, untuk meeting ID pelajaran Bahasa Indonesia yang tadi Ibu nomor-nomor yang tadi ya, yaitu passwordnya BINDO 7. Ya, huruf kecil semua, kemudian angka 7. Setelah diketik passwordnya akan muncul seperti ini. Nah, ini untuk tampilan videonya. Ini kalian belum bergabung di video conference-nya ya. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Nanti akan ada wajah kalian di sini. Kemudian join with video. Jadi kalian bisa bergabung di video conference tersebut dengan menampilkan wajah kalian. Setelah itu nanti akan ada proses connecting. Connecting itu kalian menunggu beberapa waktu saja ya, karena dalam proses ya tersambung untuk ke video konferensinya. Selanjutnya setelah tersambung, setelah disetujui oleh guru atau hostnya ya, nanti akan muncul seperti ini. Nah, yang di kotak kecil ini, di layar monitor kecil ini, itu hostnya atau gurunya. Itu tampilan yang ada di handphone ya. Nah, ini yang besar itu kalian ya, siswanya. Nah, di sini di menu-menu bawah ini ada mute, ada stop video, share, participants, dan more. Untuk mute itu kalau misalnya kalian ingin berbicara, bertanya pada guru, ya kalian bisa di nonaktifkan mute-nya. Kalau misalnya kalian tidak ada pertanyaan, boleh dimatikan mute-nya. Kemudian ada participants, itu adalah peserta, jumlah peserta yang mengikuti video conference-nya ya, atau jumlah peserta yang mengikuti kegiatan belajar saat itu bersama dengan guru yang bersangkutan, guru mapel yang bersangkutan. Setelah itu kalian sudah bisa mengikuti kegiatan belajar bersama guru yang bersangkutan ya. Oke. Selanjutnya, metode yang biasa kami pergunakan dalam pembelajaran online di MTSN 1 Karawang yaitu menggunakan e-learning madrasah. Nah, untuk e-learning madrasah ini aplikasi khusus ya, aplikasi khusus pembelajaran online dan dirancangnya oleh Direktorat Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan atau Direktorat KSKK ya, dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, untuk aplikasi ini dirancang yang tujuannya untuk menunjang proses pembelajaran di madrasah dari mulai MI ya, Madrasah Ibtidaiyah, kemudian ada MTS, Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Aliyah. Nah, ini tujuannya agar pembelajaran online ini lebih terstruktur ya, jadi lebih rapi, kemudian lebih menarik dan kemudian lebih interaktif ya antara siswa, guru, dan wali kelas, kemudian nanti ada guru bimbingan konseling, jadi lebih interaktif ya. Kemudian nah, untuk e-learning, untuk alamat e-learning dari MTSN 1 Karawang itu yang tertera di layar
videonya ya, yaitu https://2 e-learning atau titik ya mtsn1 karawang.sch.id/ ya atau garis miring. Nah, kemudian ini untuk e-learning madrasah itu ada 6 role access. Jadi 6 role access itu adalah orang-orang atau unsur-unsur yang bisa mengakses ya e-learning tersebut. Yang pertama adalah operator madrasah atau administrator ya. Yang kedua, guru-guru mata pelajaran dari setiap bidang itu bisa mengakses atau bisa masuk ke e-learning ya. Kemudian ada guru bimbingan konseling ya, guru BK, kemudian wali kelas. Nah, misalnya kalian kelasnya nanti akan kebagian kelas apa nih? Kelas 7A misalnya. Nah, nanti wali kelas 7A juga bisa mengakses e-learning. Kemudian kepala madrasah dan jajarannya. Misalnya kepala madrasah dan wakil kepala madrasah dan sebagainya. Dan tentunya siswa. Nah, para siswa juga bisa mengakses e-learning. Yaitu tentunya kalian juga ya, kelas 7, kelas 8, kelas 9 bisa mengakses e-learning. Nah, untuk saat ini karena matsamanya fokus pada siswa baru, jadi Ibu akan menjelaskan role akses sebagai siswa saja ya. Jadi, untuk siswa yang bisa mengakses ke e-learning ini Ibu jelaskan secara umum dulu menu-menunya. Yang pertama adalah menu profil, kemudian ada menu forum madrasah, menu kelas online, menu notifikasi, menu kalender, menu tugas kelas ya. Untuk menu guru online dan siswa online itu adalah untuk kita mengetahui status siswa yang online siapa saja dan status guru yang online siapa saja gitu ya. Kemudian baru logout ya. Logout jika kalian sudah selesai mengakses e-learningnya. Untuk masuk ke e-learning MTSN 1 Karawang, yang pertama kalian ketikkan alamatnya. Ya, alamatnya seperti yang tertera di video ini ya, di layar nih, e-learning.mtsn1karawang.sch.id. Dimasukkan ke browser, internet browser kalian itu misalnya Chrome atau Mozilla Firefox ya. Itu bisa. Silakan nanti diketikkan. Selanjutnya nanti akan muncul keterangan atau pemberitahuan seperti ini. Nah, ada keterangan koneksi Anda tidak pribadi. Kalian tidak perlu panik ya. Jika ada keterangan seperti ini tidak perlu panik. Lanjutkan saja, klik lanjutan nih yang di bawahnya. Jadi digeser ke bawah, kemudian klik lanjutan yang dilingkari tanda merah oleh Ibu. Setelah itu nanti akan muncul lagi. Lanjutkan ke e-learning mtsn1karawang.sch.id. Nah, koneksi tidak aman. Itu juga tidak masalah, jadi tidak perlu khawatir. Itu akan muncul seperti ini, tidak masalah ya. Kemudian akan setelah diklik yang lanjutkan e-learning MTSN 1 Karawang tidak aman, itu tidak apa-apa, kalian klik saja karena itu memang sudah disetel atau disetting oleh operator pusat ya. Jadi tidak akan bermasalah pada handphonenya atau browsernya. Selanjutnya nanti akan muncul seperti ini, tampilan e-learning MTSN 1 Karawang. Di sini akan diminta username dan password. Nah, untuk username adalah nomor NISN siswa. Nomor NISN siswa adalah nomor yang sudah kalian punya dari SD dan MI ya, itu sudah ada sebelumnya. Dan password. Untuk password atau kata sandi bagi siswa yang baru kelas 7 itu belum disetting oleh operator. Jadi nanti kalian kalau ingin mencoba
ya, e-learning ditunggu dulu, belum bisa saat ini dicobanya ya. Ini nanti kalian bisa coba latihan masukkan alamat linknya saja, tapi belum bisa masuk ke login e-learningnya ya. Untuk password atau kasta sandi itu nanti akan disetting oleh operator madrasah ya. Jadi kalian belum bisa masuk ke e-learningnya. Tapi nanti kalau kalian ingin pelajari dan jika sudah ada passwordnya atau kata sandinya, nanti akan diinfokan oleh wali kelas masing-masing. Oke. Nah, Ibu ambil contoh e-learning akun dari salah satu siswa kelas 8 saat ini ya. Sebelumnya kelas 7D, nah sekarang posisinya berada di kelas 8. Nah, ini listennya, kemudian ini adalah passwordnya. Setelah diisi dengan benar, huruf besar, huruf kecil harus dipastikan. Ini biasanya huruf besar semua, kombinasi dengan angka passwordnya. Kemudian klik remember me, kemudian klik login e-learning ya, yang klik warna biru ini. Setelah itu akan muncul menu seperti ini ya. Menu-menunya tadi sudah Ibu jelaskan secara garis besar di depan. Ada forum, kelas online, kalender, dan sebagainya. Tapi Ibu akan fokus ke beberapa menu saja untuk saat ini ya. Yang pertama, menu profil. Menu profil Anda. Nah, kalian klik ini, kemudian nanti akan muncul seperti ini. Ini belum ada foto. Kalian boleh upload foto ya. Tapi tentunya foto yang rapi ya. Foto kalian sendiri ya. Jadi silakan bisa klik upload foto di sini. Untuk menu profil itu nanti akan ada beberapa data seperti NISN, kemudian biodata siswa itu ada ya. Kemudian selanjutnya, jadi di menu profil itu kalian bisa update profil kalian ya. Selanjutnya menu kelas online. Kelas online, setelah kalian klik kelas online, nanti akan muncul beberapa kelas online yang sudah terbentuk ya. Ini kalau kelas ini contohnya kelas 7D, siswa pemilik akun ini adalah kelas 7D, dan ini kelas online yang sudah ada ya di akun dia. Tapi kalau kalian nanti sudah ada passwordnya, kemudian ingin mencoba, kemungkinan kelas online-nya belum terbentuk ya. Atau seiring berjalan nanti guru-guru yang mengajar di kelas kalian juga sudah mulai membuat kelas online. Setelah itu menu tugas kelas. Untuk menu tugas kelas itu setelah kalian klik akan muncul seperti ini, kumpulan tugas ujian. Ya, berbagai macam tugas ya di sini. Ini untuk kumpulan tugas yang sudah kalian kerjakan. Nah, ini tadi adalah 3 menu yang sering dipergunakan ya. Lebih kepada kelas online, lebih sering dipergunakan kelas online. Nah, untuk guru online, siswa online itu adalah status siswa atau guru yang saat itu sedang online. Kemudian notifikasi itu hanya pemberitahuan ya, yaitu sudah berapa orang yang melakukan aktivitas di e-learning seperti itu ya, untuk notifikasi. Kemudian jika kalian sudah selesai menggunakan e-learning ini, kalian boleh di log out ataupun tidak perlu juga tidak apa-apa ya. Oke. Ini media untuk e-learning, aplikasi e-learning maksudnya, itu seringkali kami pergunakan ketika kami melakukan ujian PAS ya, penilaian akhir semester, dan PAT, penilaian akhir tahun. Tetapi untuk guru-guru mata pelajaran pun ada beberapa yang sudah mengoptimalkan metode ini ya. Jadi
Ada yang menggunakan Zoom meeting, e-learning, ya, atau kombinasi keduanya, ya. Kalian bisa pelajari, ya. Karena video ini bisa berulang, kalian bisa pelajari berulang kalau belum paham. Kemudian untuk media yang ketiga yang bisa kami pergunakan yaitu adalah aplikasi WhatsApp. Untuk aplikasi WhatsApp tentunya sudah umum, ya. Kalian sudah tahu, ya, sudah kenal aplikasi ini. Aplikasi WhatsApp yaitu aplikasi pesan instan untuk smartphone. Jadi jika dilihat dari fungsinya, WhatsApp itu hampir sama dengan aplikasi SMS yang biasa, ya. SMS yang biasa yang digunakan di ponsel yang lama. Tetapi WhatsApp tidak menggunakan pulsa, melainkan menggunakan internet data atau kuota, ya. Jadi di aplikasi ini tidak perlu khawatir soal panjang pendeknya karakter, misalnya karakter hurufnya, karakter angka itu tidak ada batasan, ya. Selama data internetnya atau kuotanya cukup, ya, atau kuotanya memadai. Oke. Untuk aplikasi WhatsApp, jika di handphonenya itu belum ada, itu bisa download di Play Store. Tapi pada umumnya aplikasi ini sudah bawaan dari handphone. Jadi kalau misalnya kalian beli handphone smartphone, itu WhatsApp-nya biasanya sudah ada, ya. Aplikasi WhatsApp ini sering dipergunakan untuk media pembelajaran. Untuk kami gunakan sebagai sarana komunikasi antara guru, murid, wali murid, ya, atau orang tua siswa. Nah, jika kalian sudah ada WhatsApp-nya, ya, dan misalnya sudah mulai atau proses kegiatan belajar ini sudah mulai, nah, siswa itu akan diundang oleh guru, ya, diundang ke beberapa grup mata pelajaran. Jadi ada 14 grup mapel karena kita ada 14 pelajaran di MTS, ya. Dan tentunya dengan guru yang berbeda-beda. Jadi nanti ada kurang lebih ada 14 grup, kemudian ada grup kelas juga nanti untuk koordinasi atau untuk berinteraksi kalian dengan teman-teman kalian, terus kalian dengan wali kelas. Nanti misalnya kalian tergabung di kelas 7A, misalnya ada 30 orang misalnya kelas 7A. Nah, nanti akan ada satu orang guru sebagai wali kelas. Ya, sebagai wali kelas atau orang tua kalian nih di sekolah, itu ya, wali kelas tersebut perannya. Jadi jika kalian ada yang ingin ditanyakan seputar sekolah atau seputar informasi atau pemberitahuan dari sekolah apa saja mungkin ketinggalan, kalian boleh tanyakan ke wali kelas dan itu nanti akan dibentuk, ya. Jadi sekarang kan masih belum terbentuk kalian terbagi di kelas apa, tapi nanti setelah terbentuk kalian di kelas 7 apa, nanti akan ada wali kelasnya. Oke. Kemudian ini contohnya. Tadi yang seperti Ibu katakan ada 14 grup mapel, ya, grup mata pelajaran. Nah, di sini contohnya grup Bahasa Indonesia kelas 7C, D, E, F, G. Karena tahun kemarin Ibu mengajar di kelas 7C, D, E, F, G untuk pelajaran Bahasa Indonesia. Jadi Ibu khususkan siswa kelas 7C, kelas 7D, 7E, 7F, dan 7G itu masuk ke grup ini. Itu tahun kemarin, ya. Nah, untuk tahun ini Ibu belum tahu. Nah, untuk grup mata pelajaran ini setiap guru mata pelajaran akan membuat grup mapel masing-masing. Nah, nanti siswa akan diundang ke dalam grup tersebut, ya. Pada grup mapel tersebut, guru bisa memberikan penugasan, ya, boleh penugasan, pemberian materi atau presensi kehadiran. Jadi, misalnya
di pelajaran Ibu Bahasa Indonesia kelas 7. Pelajarannya hari Senin jam 9 misalnya. Nah, siswa kelas 7 yang Ibu ajar di hari Senin, ya, di jadwal Ibu hari Senin jam 9 itu harus sudah siap absensi atau kehadiran, ya, mendaftar kehadirannya. Gitu ya. Nah, ini untuk WhatsApp. Jadi aplikasi WhatsApp ini aplikasi yang memang sangat krusial atau sangat penting, ya, karena memang ini adalah media komunikasi. Jadi Ibu harapkan setiap siswa itu harus tergabung, ya. Jadi kalau ada undangan grup mata pelajaran, kalian harus masuk, harus ikut. Jangan didiamkan, ya. Jadi misalnya ada grup mata pelajaran matematika kelas 7A, ya, kalian kelas 7A ya gabung ke sana, ke grup mata pelajaran kelas 7A matematika. Ada grup bahasa Indonesia 7B. Ya, kalau kalian kelas 7B ya gabung ke grup bahasa Indonesia kelas 7B. Ya, kemudian ada grup kelas 7C misalnya. Kalian itu dikelompokkan dalam kelas 7C, ya kalian ikut grup kelas 7C. Dan untuk para orang tua juga sama, memiliki grup wali murid, ya, yang nantinya tentunya akan dikelola oleh wali kelasnya, ya. Misalnya kelas 7D, para orang tua siswa kelas 7D nanti akan ada grupnya dan tentu akan diadministrator oleh wali kelas 7D. Jadi segala informasi atau pemberitahuan atau pengumuman sekolah itu akan diinfokan melalui grup tersebut. Karena kepentingan grupnya adalah untuk itu. Begitu juga grup kelasnya, grup kelas siswanya, ya. Jadi harus di handphone siswa itu harus ada grup kelas, kemudian grup mata pelajaran. Kalau untuk orang tua seyogianya bersedia untuk menambahkan grup wali murid di handphonenya. Jadi nanti diundang oleh wali kelas dari putra putrinya. Oke. Nah, ini jadi Ibu simpulkan bahwa ada 3 metode pembelajaran jarak jauh yang kami terapkan di MTSN 1 Karawang, yang sudah kami terapkan selama 1,5 tahun ini, ya. Jadi ada 3 metode, yaitu Zoom meeting, e-learning, dan WhatsApp. Ada sebagian guru juga menggunakan Google, ya, Google Form untuk ulangan dan sebagainya. Nah, itu bisa seiring sejalan ketika kalian mengikuti kegiatan belajar mengajar. Nah, ini yang Ibu jelaskan adalah 3 metode ini yang sering digunakan. Jadi nanti kalian bisa pelajari, dan jika misalnya belum paham nanti bisa ditanyakan ke wali kelasnya, ya. Oke. Dan kemudian ini sekilas profil dari pemateri, yaitu Ibu sendiri. Nah, Ibu nama Poppy Halimanto Sadia, alamatnya di Mekarmaya, dan saat ini Ibu bertugas sebagai guru mata pelajaran bahasa Indonesia untuk siswa kelas 7, dan tahun kemarin Ibu menjadi wali kelas 7D tahun pelajaran 2020-2021. Oke, terima kasih banyak untuk waktunya, dan Ibu harapkan kalian bisa pelajari, tapi kalian tidak perlu panik, ya. Jadi kalian tetap bisa pelajari dengan santai saja, ya. Artinya kalian tidak perlu merasa bahwa ini rumit, karena untuk masa pandemi ini, saat ini metode pembelajarannya masih jarak jauh, ya, sambil menunggu surat edaran dari pemerintah, ya. Oke, terima kasih banyak untuk waktunya, dan mohon maaf apabila ada
kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar.